Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking dekatnya bahkan beliau membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penting Anda ketahui bahwa beliau terlahir dari dua orang mulia. Pertama, Malik, ayahnya bernama Malik, jelas makanya disebut Anas bin Malik. Ya, Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid. Ibunya Ummu Sulaim, namanya juga mirip bapaknya, Malikah. Jadi bapaknya namanya Malik, ibunya Malikah. Ya, Malikah bin Milhan bin Khalid bin Zaid. Ya, kemudian menikah, melahirkan anak diberi nama Anas, maka dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan Anas bin Malik. Baik. Anas ini lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Penting diketahui bahwa dalam pertumbuhannya ayahnya telah meninggal. Ya, ibunya single parent. Maka ketika diketahui Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, datanglah kemudian ibunya menghadap ke rumah Nabi, kepada Nabi SAW, membawa anaknya yang baru berusia 10 tahun. Ya, dikatakan, ya Rasulullah, ya bagaimana kalau bahasa kita, dan nasyatun, ya ini anak saya, anak yang pintar, tolong terima menjadi pembantu Anda. Masya Allah, tolong terima menjadi pembantu Anda. Tolong para ibu garis bawahi di sini ya. Saya ingin terangkan begitu tajamnya nalar seorang sahabiah bernama Malikah ini. Ya. Saya pernah terangkan dalam kesempatan lain bahwa sahabat itu selalu berlomba untuk mendidik anak-anaknya supaya belajar dari kemuliaan Nabi SAW. Dia bukan hanya pribadinya saja yang dekat dengan Nabi, tapi mereka pun siapkan anaknya supaya lebih baik dibanding orang tuanya. Ini manhaj ya. Tolong ingat betul ini. Ini manhaj ya. Baik, jadi kalau Anda misal sekarang dipercaya, diamanahi oleh Allah sebagai orang tua misalnya yang punya keturunan, maka manhaj dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita, bahkan dalam hadis yang dipraktekkan oleh sahabat, keturunan Anda, anak dan seterusnya itu mesti lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Kalau mesti lebih. Secara logis, karena tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita di masa depan akan lebih dibandingkan kita sekarang. Ya. Karena itu, ketika Allah memberikan isyarat di Quran, misal surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37, posisi boleh pakai posisi? Boleh. Posisi paling kiri, ya di tengah sampai ke bawah. Ini, alhamdulillah. Kalau tidak boleh ya saya nggak pakai gitu kan. Kalau masih boleh ya alhamdulillah. Nih, di sini mengisahkan tentang keluarga Imran. Ya. Dengan saya mohon sabar ya, karena saya menginginkan konsepnya kita paham. Kalau paham konsep, menerapkannya lebih mudah ya. Jadi saya tidak ingin Anda cuma dengar pulang bingung gitu kan. Itu tidak tepat. Keluarga Imran, perhatikan yang disebut keluarganya. Kalau keluarga itu sendirian atau seutuhnya? Seutuhnya ya. Keluarga Imran. Dengan cepat saya lukiskan. Imran menikah dengan istrinya. Ya, di dalam sumber yang lain disebut dengan Hannah, di Quran tidak disebutkan, hanya Imran atau Imran saja. Ya. Singkatnya, kemudian Hannah mengandung. Baik, dalam kandungan ini bernazar di ayat 35-nya. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram, fataqabbal minni. Ya, Hannah bernazar kompak dengan suaminya Imran supaya anak yang dikandungnya lebih soleh dibanding kedua orang tuanya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti rumusan doa ini nanti akan diteruskan di Quran surah ke-7 ayat 189 sebagai sunnah bagi setiap perempuan yang tengah mengandung untuk bermohon kepada Allah supaya anaknya terlahir dalam keadaan soleh nantinya. Ya, da'allaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Tapi secara singkat, begitu dilahirkan, lahir perempuan ayat 36-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Singkatnya diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Baik, sekarang perhatikan, ini yang paling menarik. Maryam ini disiapkan oleh orang tuanya. Ini berdoa. Setelah lahir, doa ini tidak sekedar dipanjatkan, tapi diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Ikhtiar.
Dia ketika menginginkan anaknya dekat dengan Allah, maka apa ikhtiarnya dari doa yang kita panjatkan? Jadi adab nih, jangan sampai Anda pandai berdoa tapi ikhtiar Anda tidak sama dengan doanya. Maka mulailah kemudian dicarikan guru terbaik yang bisa membimbing Maryam. Jadi cari orang paling soleh yang dekat dengan Allah, dikenal paling baik. Jadi kalau Anda ingin mendekatkan anak dengan Allah, ya Anda harus cari guru yang dekat dengan Allah. Mustahil Anda bisa mendekatkan anak kepada Allah kalau Anda tempatkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Mustahil. Maka dicarilah yang terbaik adalah Nabi Zakaria, familinya juga. Kemudian dibuatkan tempat terbaik, namanya mihrab, tempat yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Lihat rumusnya. Orang tua menginginkan anak lebih baik dari keduanya, ingin lebih dekat dengan Allah. Maka dia berdoa, doanya diwujudkan dalam bentuk ikhtiar yang terbaik. Cari orang terbaik, cari tempat terbaik yang bisa mendekatkan dengan Allah. Ini konsepnya kita turunkan. Saya sering katakan kalimat ini, jangan-jangan Anda orang tua sering bermohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak saya anak saleh ya Allah. Ya Allah, jadikan dia rajin sholat, bisa menghafal Quran. Tapi Anda sendiri menyekolahkan dia di tempat yang tidak mengenal Allah. Nggak ada pelajaran sholat, nggak ada pelajaran hafalan Quran. Atau di tempat sekolah-sekolah Islam, tapi gurunya pun nggak dekat dengan Allah. Masjidnya ada di sekolah, gurunya nggak pada sholat. Pantas anaknya nggak pada sholat, gurunya aja nggak ke masjid. Nah, coba Anda cek dulu sekolahnya. Bagaimana kegiatannya sebelum Anda titipkan sekolah anak Anda di sekolah itu. Lihat, apa gurunya dekat dengan Allah, ke masjid atau tidak, bagaimana adabnya, bagaimana security-nya, bagaimana senyumnya, bagaimana pedagang di sekitarannya. Kalau sudah yang terbaik, maka mudah kemudian nanti penjagaan Allah akan turun. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kalau ada orang tua mempraktekkan sifat seperti ini, maka hukum umumnya berlaku. Allah akan terima usaha orang tua ini, kemudian akan merawat anak itu. Maksud merawat itu memperhatikan, dijaga, dirawat dari mulai dia kemudian tumbuh dan terus berkembang. Makanya kemudian Maryam punya keistimewaan yang lebih daripada kedua orang tuanya. Silahkan cek. Maryam dibandingkan dengan ayah ibunya. Ayah ibunya ingin makan, nyari dulu, masak dulu, makanan ada. Maryam tidak. Begitu makanan mau diberikan, kebutuhan diberikan, sudah ada di situ. Lihat ayat 37-nya, posisi paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab dan memberikan kebutuhannya, sudah ada di dalamnya. Setiap kali sampai berkata, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Lihat, anak yang dekat dengan Allah, maka kalimat yang mengalir di lisannya pertama kali Allah. Qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah. Kalau Anda sering mengajarkan anak-anak Anda, ya cuma dengan mainan, cuma dengan tontonan yang jauh dan sebagainya, maka di lisan anak Anda pun yang keluar kata-kata itu. Tapi kalau Anda dekatkan dia dengan Allah, kalimat-kalimat Quran, kalimat-kalimat thayyibah, salawat kepada Nabi, yang akan keluar pun itu. Maka keluarlah kalimat ini, dijaga oleh Allah. Dan keistimewaan yang lainnya, silakan. Hannah menikah dengan Imran, Hannah mengandung, melahirkan. Maryam tidak pernah menikah dan tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Lam yamsas li bashar. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung. Ya. Ibunya mengandung dengan menikah dulu, disentuh oleh Imran, melahirkan Maryam. Maryam tidak mengandung, tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Ingat, tidak disentuh, bukan nggak ada bapak, tidak disentuh sama sekali. Bisa mengandung, bisa melahirkan. Lahir siapa? Isa. Dan disebutkan Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Kata para ahli tafsir, kenapa kalimat binti Imrannya ini disebutkan sehingga rinci sampai ke Imran, supaya di depan nanti di masa yang akan datang tidak ada lagi yang mengaku-ngaku seperti Maryam. Oh, saya pun sama seperti Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Memang, tapi Maryam tidak disentuh oleh siapapun. Anak perempuannya Imran bukan anak yang lain. Jadi kalau di Quran Anda temukan peristiwa, disebutkan langsung orangnya, ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Jelas? Baik, sekarang cek Isa. Sebelum kesini, Maryam namanya disebutkan di Quran langsung, bahkan menjadi surah. Ibunya enggak. Jelas? Baik, bapaknya disebutkan tapi dengan keluarganya. Kalau Maryam sendirian, surah Maryam, surah ke-19. Lahir Isa. Sebelum ke Isa, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Isa Nabi bukan? Nabi, Rasul bukan? Perhatikan grafiknya, selalu naik. Ketika lahir Maryam lebih baik daripada bapak ibunya. Ketika lahir Isa lebih baik daripada ibunya plus kakek neneknya. Ini bukan Nabi, bukan Rasul. Lahir anak Nabi dan Rasul. Karena tantangan yang akan dihadapi anak selanjutnya itu lebih hebat dibandingkan dengan orang tua bahkan kakek neneknya. Jelas?
Jadi karena itu saya sarankan pada para orang tua, cari pendidikan yang terbaik, dekatkan dengan Allah, karena tantangan mereka di masa depan lebih daripada kita sekarang. Mesti lebih dari kita. Ya. Bapaknya hafal Quran, anaknya paham tafsirnya. Ya, anaknya paham tafsir, cucunya kemudian hadisnya. Turunkan semuanya, turunkan. Ayahnya belum hafal Quran, ya anaknya hafal. Masa nggak ada satupun dari anak-anak yang hafal Quran? Anda dititipkan berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Masa dari 5 ini nggak ada satu yang hafal Quran? Anda butuh berapa anak lagi? Ya, dapatkan ini kan? Harus ada, harus lebih daripada orang tuanya. Nah, maka manhaj ini diajarkan kembali oleh Nabi pada para sahabat, mereka berlomba-lomba Pak. Ya, dimulai dari Abbas itu. Abbas itu kan keluarga Nabi, pamannya Nabi malah. Dia punya anak, diinvestasikan anak yang bungsunya tuh. Namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Abbas. Ditahu karena anak yang lainnya sudah mulai dewasa, Fudail sudah mulai dewasa, nanti akan membawakan air wudhu Nabi sebelum beliau wafat. Di hadis riwayat Al-Bukhari yang bawakan Fudail. Tapi yang kecilnya Abbas, anaknya beliau, Abdullah dikenal dengan Ibnu Abbas, ini yang diinvestasikan. Dibawa ke majlis Nabi, kadang-kadang merangkap, didoakan oleh Nabi, kan? Ternyata dalam mainnya dia menghafal. Sampai ketika Nabi meninggal, ini bapaknya, Abbas, paman Nabi, pengusaha sukses, hartanya banyak, masih punya waktu untuk meluangkan dirinya taklim, ikut taklimnya Nabi. Ya, dan ngajak anak gitu, kadang disimpan di situ, sampai hafal 200 hadis. Pebisnis, sukses, paman Nabi, ahli surga, masih hafal 200 hadis. Qurannya hafal. Ya, antum pebisnis bukan paman Nabi, bukan keponakan Nabi, kerabat juga bukan, tetangga juga jauh gitu kan, surganya belum jelas, ya. Antum sibuk apa sih? Sibuk apa? Jangankan hadis, kadang-kadang baca Quran nggak sempat gitu kan. Ya, dan cita-cita pengen masuk surga, ini kan harus bertanya gitu ya. Nah, beliau investasikan, anak saya masih lebih baik daripada saya. Maka ketika Nabi meninggal, usia anak ini masih 13 tahun, 14 tahun, kisaran itu sudah hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Mana jadi dilihat oleh Umar bin Khattab, Masya Allah, punya anak Abdullah juga. Ya, Abbas anaknya nunggu-nunggu di majlis ta'lim Nabi. Anak saya akan ngintip-ngintip dari depan rumah Nabi. Makanya ketika Nabi pindah ke Madinah Al-Munawwarah, Umar kemudian bikin rumah di depan rumah Nabi. Ya, itu saat nanti teman-teman saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji, mudah-mudahan disegerakan ke sana dan bisa mengunjungi kota Nabi, gitu kan? Nanti di Masjid An-Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu di depan mihrab Nabi, kemudian ini kamar Nabi kan ada raubah ya. Di depannya kemudian antum bisa temukan mihrabnya Uthman bin Affan, ada kemudian jalan dari pintu Babu Salam ya untuk berziarah ke makam Nabi, kemudian sini ya Baqi, depannya nanti ya Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat satu halaman yang luas di depannya itu. Dulu di antara sekat-sekat itu rumahnya Umar bin Khattab. Ya, rumahnya Umar bin Khattab. Yang paling menarik, beliau kemudian bikin kamarnya. Kamarnya ini dihadapkan ke rumahnya Nabi. Ya, dihadapkan ke rumah Nabi SAW. Jendelanya dihadapkan. Ditempatkanlah di situ putranya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Masya Allah. Apa yang terjadi? Jadi beliau berpikir kalau Abbas itu menunggu di tempatnya taklimnya Nabi, majlis taklimnya Nabi, nyimpan anaknya di situ. Kalau anak saya sebelum Nabi keluar rumahnya sudah ngintip-ngintip ke rumah Nabi sebelum berangkat ke majlisnya. Maka dilihatlah dari situ bagaimana keluarnya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana nengoknya Nabi, bagaimana bersikapnya Nabi. Makanya nanti anaknya Umar dapat hadis lebih banyak dibandingkan dengan anaknya Abbas, kisaran 2800 hadis. Tayyib. Maka diperhatikan itu oleh seorang ibu yang single parent tadi. Di antaranya berlomba dia, anak saya mesti lebih baik lagi daripada itu. Anak Abbas nunggu di majlisnya Nabi, anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi, anak saya harus masuk ke rumah Nabi. Maka dibawalah anak sini oleh ibunya Malikah. Datanglah ke rumahnya Rasulullah SAW, disampaikanlah hajatnya. Anak saya ini cukup pintar dan ini akan jadi pembantu Anda. Tidak ada celah yang lain kecuali jadi pembantu. Maka datanglah ke situ menyampaikan, tolong titip anak saya sebagai pembantu. Nabi paham yang diinginkan bukan pembantu, ini ingin belajar bagaimana keseharian kehidupan Nabi SAW. Maka ini yang saya sebut dengan manhaj. Ya, manhaj itu banyak, nanti ada manhaj akidah, ya, manhaj ibadah dan sebagainya, manhaj pemikiran. Maka kita turunkan ini Pak Bu. Kenali orang baik di sekitar Anda. Mungkin di komplek Anda ada orang soleh, orang baik, ya kenalkan dengan anak-anak Anda. Ya, kemudian lihatkan bagaimana kesehariannya dan seterusnya.